Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona an nutahhira baitahu lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa dari Muslimah BR TV dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan keberkahan dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini, kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga di hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah tetapkan keimanan kita bisa bertemu kembali dalam Dairi Muslimah yang mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan yang senantiasa dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita semua menjadi umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta BR TV dimanapun berada. Hari ini lewat kajian dari Muslimah kita akan membahas sebuah tema hukum perang dalam ajaran Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang adalah sebuah kata yang sangat sensitif dan sangat kontroversial dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan semua agama, lebih-lebih agama Islam, perang merupakan salah satu ajaran perkara yang diatur di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena kenapa perang diatur dalam agama Islam? Karena agama Islam hadir ke muka bumi ini untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari perkara yang paling kecil sampai urusan-urusan yang besar, semuanya diatur di dalam ajaran agama Islam. Dan kalau kita perhatikan, perang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan qital. Qital itu artinya adalah membunuh atau di dalam dan bermakna juga perang itu adalah gozwah, yaitu
peperangan yang dipimpin oleh panglima perang secara langsung dan hari perlawanan secara fisik, ghazwah. Dan kata kotal itu berasal dari qatala yang berarti menghilangkan ruh dan jasad. Nah, jadi perang ini adalah sesuatu yang begitu besar dampaknya bagi kehidupan manusia. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang peperangan bisa kita temukan di dalam berbagai surat, lebih-lebih yang mengatur tentang bagaimana peperangan ini boleh dilakukan bisa kita temukan dalam surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa yaqulu rabbunallah walaula daba'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawat wa masajidu bizikru fiha ismullah bizikru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Pemirsa, peperangan telah diatur di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana prinsip peperangan, di mana peperangan itu boleh dilakukan kalau peperangan itu memenuhi beberapa persyaratan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita di dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang menerangkan aturan-aturan peperangan. Tentunya ini menampakkan bahwa Islam agama yang betul-betul mengatur berbagai semua urusan-urusan perkara apapun yang dilakukan di alam dunia ini diatur oleh agama Islam. Di dalam surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyi ayatnya yang tadi di segmen yang pertama kita sudah bacakan ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizolimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan akan menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang dibenarkan, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di surat Al-Hajj ayat 39 ayat 40 jelas bagi kita. Ayat ini berisi tentang di mana sebab-sebab terjadinya peperangan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan itu diizinkan kalau terjadi peperangan, hendaklah peperangan itu terjadi karena sebab-sebab yang disampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Yang pertama, peperangan boleh dilakukan apabila umat Islam dianiaya dan dipaksa berhijrah dari kampung halamannya tanpa sebab yang mereka ketahui. Dan yang kedua, peperangan diizinkan demi menjaga hak dan ketidakadilan sehingga menciptakan harmoni dan akan menghapus kesewenangan. Dan yang ketiga, peperangan diperkenankan untuk menguatkan orang-orang yang ingin berbuat kebaikan dengan tetap teguh kepada akidahnya dan ingin melakukan peribadatannya. Dan yang keempat, peperangan diperkenankan dalam agama Islam untuk menjaga dakwah Rasulullah dan
kemerdekaan dalam umat beragama. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu meskipun Islam agama yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, tapi agama Islamlah yang telah mengatur bagaimana etika-etika peperangan dalam agama Islam. Sehingga di dalam sebuah kitab yang telah ditulis oleh seorang ulama Taufik Ali Wahbah dalam jihad di dalam Islam, beliau mengatakan ada 3 kelompok yang boleh diperangi. Jadi di dalam sebuah buku beliau mengatakan ada 3 kelompok yang boleh diperangi. Yang pertama, orang-orang musyrik yang memulai peperangan terhadap umat Islam. Dan yang kedua, pihak yang membatalkan perjanjiannya secara sepihak. Dan yang ketiga, mereka yang bersekutu untuk merusak umat Islam dan umatnya adalah dan ingin menghancurkan agama Islam. Nah, ini 3 kelompok ini boleh diperangi. Orang-orang yang musyrik yang memulai peperangan terhadap orang-orang Islam, kemudian orang-orang yang membatalkan perjanjiannya secara sepihak, dan tentunya orang-orang yang bersekutu untuk merusak ajaran agama Islam beserta umat Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengadakan peperangan ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, yang kalau dilanggar tentunya suatu kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi. Apa aturan-aturan dalam peperangan yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti? Yang pertama, peperangan itu tidak diperkenankan untuk membunuh anak-anak kecil. Dan yang kedua, ketika peperangan itu terjadi, tidak diperkenankan membunuh kaum wanita yang mana mereka tidak terlibat dalam peperangan itu sendiri. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan membunuh orang-orang yang sudah lanjut usia, yang mereka tidak terlibat dengan peperangan itu tersebut. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana aturan-aturan dalam peperangan yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan bagi umat manusia. Tentunya kalau aturan ini diikuti, mudah-mudahan akan terjadi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan manusia. Karena peperangan itu tidak diperkenankan untuk membunuh anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak ikut terlibat dalam peperangan, kemudian orang-orang tua, kemudian para pekerja-pekerja yang mereka tidak terlibat dalam peperangan, dan dilarang untuk membinasakan atau untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah, tempat-tempat pengungsian, bahkan dilarang untuk membunuh para rahib-rahib atau ulama-ulama. Nah, kalau misalnya ada orang yang melanggar aturan-aturan seperti ini, tentunya ini sudah melanggar hak azazi manusia. Bahkan telah melanggar hukum-hukum yang telah diatur dalam peperangan. Baik itu Konferensi Jenewa ataupun di dalam aturan-aturan ditetapkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika terjadi peperangan, karena peperangan ini pasti dampaknya begitu buruk. Bahkan peperangan ini akan menjauhkan dari ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Makanya peperangan diusahakan jangan sampai terjadi, karena kemerdekaan itu adalah hak dari segala bangsa dan manusia berhak untuk hidup dengan damai, dengan tentram di alam dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup dalam keadaan aman di negara Indonesia. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan dan minum. Tapi tahukah kita, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu dampak peperangan yang saat ini terjadi bagi saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Mereka ada saudara kita. Karena kata baginda Nabi SAW, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Laki-laki, sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, mereka itu adalah bersaudara. Dan mereka itu adalah bagikan satu tubuh, satu anggota tubuh. Yang kalau anggota tubuh kita yang lainnya merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakitnya. Kalau hari ini kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang mereka merasakan penderitaan yang begitu sangat karena peperangan yang terjadi saat ini.
tentunya banyak jiwa yang melayang. Berapa banyak anak-anak kecil yang mencari orang tuanya. Mereka tidak tenang hidupnya, mereka tidak damai, mereka tidak aman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita yang ada di negeri Indonesia ini, di tempat yang jauh, kita merasakan apa yang mereka rasakan saat ini di negeri Palestina. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita ini merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena kata baginda Nabi, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kalau dia belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Terlebih-lebih penderitaan yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya martabat yang paling tinggi, kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada agama Islam, kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu mereka yang saat ini yang mengorbankan jiwa raganya dan hartanya. Bahkan mereka korbankan jiwanya, mereka mati menumpahkan darah sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah martabat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa meraih martabat yang begitu tinggi, usaha kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina, minimal pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ikut menyumbang dengan harta kita. Kita membantu mereka, atau kita mungkin mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk bagaimana supaya kita menampakkan kita ini saudara-saudara yang ada di negeri yang jauh, kita peduli dengan nasib saudara kita yang ada di negara Palestina. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang saat ini menimpa saudara kita yang ada di negara Palestina, di Gaza, dulu pun terjadi di zaman-zaman para nabi dan para rasul. Saat Raja Namrud dengan begitu geramnya atas keimanan yang begitu kuat seorang imam besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup di dalam api unggunnya Raja Namrud. Saat itu ada seekor burung pipit pemirsa. Badannya kecil, burung yang sangat kecil, bahkan anak dari burung pipit. Ketika dia melihat hamba Allah Nabiullah Ibrahim dibakar di dalam api unggun, burung pipit yang begitu kecil dengan paruhnya dia mengambil air. Kemudian dia siram api unggun yang menyala-nyala. Sehingga perbuatan burung pipit yang kecil ini diketawakan oleh seluruh para makhluk-makhluk, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Wahai burung pipit, kamu ini badannya kecil. Percuma kamu bolak-balik bawa air, tidak akan bisa memadamkan api unggunnya Raja Namrud. Tidak ada manfaatnya sedikit pun kamu. Apa kata burung pipit yang sangat kecil ini, pemirsa yang dirahmati Allah? Wahai saudaraku, hamba Allah sedang dibakar, hamba Allah sedang terzolimi, dan aku nanti tidak ingin saat Allah bertanya kepada diriku, ketika Allah nanti bertanya pada diriku, apa yang kamu lakukan saat hambaku dibakar? Minimal ketika aku ditanya Allah, aku bisa menjawab, aku sudah berusaha mengambil air ya Allah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang terjadi saat ini hendaklah membuka hati nurani kita yang paling dalam. Sebagai orang yang beriman, kita merasakan penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun kita tidak bisa hadir ke sana untuk berkorban jiwa dan raga kita, minimal kita mempunyai harta, walaupun hanya sedikit, 100.000 kah, 50.000 kah, kita membantu mereka. Insya Allah akan meringankan penderitaan mereka. Kalaupun kita tidak bisa bantu dengan harta kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai kita menolong orang-orang Israel. Hendaklah dengan cara apa? Jauhkan diri kita untuk tidak membeli produk-produk dari orang-orang yang telah menzolimi saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Walaupun kita tidak bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina, hendaklah kita menjadi orang-orang yang ikut tidak membantu produk-produk mereka itu untuk kita beli. Kenapa? Ketika kita membeli produk-produk mereka, sama saja kita sudah ikut membantu mereka untuk menzolimi saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina. Dan tentunya kita perlu kesabaran untuk tidak membeli produk-produk mereka, karena
endingnya saat kita semuanya memboikot produk-produk yang telah difatwakan haram oleh MUI, maka produk-produk saudara-saudara kita, negeri kita sendiri itu akan bangkit dengan sendirinya. Karena manusia butuh makanan, butuh minuman, dan kalau produk-produk mereka tidak kita beli, maka mereka secara pelan-pelan akan merasakan dampak dari ketidakpersetujuan kita atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan sekemampuan kita senantiasa membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terzolimi, karena orang beriman itu bagikan satu bangunan, bagikan satu tubuh yang kalau sebagian tubuhnya yang sakit, maka semua tubuhnya akan merasakan sakit, bahkan tidak bisa tidur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga lewat kajian dari Muslimah ini bisa lebih membuka mata hati kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina, yang ada di Gaza yang saat ini sedang terzolimi. Kita harus pertahankan yaitu simbol-simbol keagamaan kita, yaitu Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa, masjid yang pertama dijadikan sebagai kiblatul, sebagai kiblatnya orang mukmin, masjid yang disinggahi oleh Rasulullah sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, masjid yang pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini masjid harus kita pertahankan, karena inilah masjid yang mulia yang diwajibkan oleh Rasulullah kita untuk berkunjung ke sana, untuk kita kunjungi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentunya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang tentunya kita menginginkan kemerdekaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir dari Muslimah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang senantiasa mendoakan saudara kita, semoga doa-doa yang kita mintakan kepada Allah, doa-doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kembalikanlah Masjidil Aqsa ya Allah kepada tangan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Berikanlah ya Allah keburukan kepada setiap orang, setiap siapapun orang yang menginginkan keburukan kepada seluruh umat muslim ya Allah. Ya Allah, berikan keburukan kepada mereka ya Allah, yang menginginkan keburukan untuk agama Islam ini ya Allah, bahkan menginginkan keburukan untuk semua umat muslim yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesabaran untuk semua saudara-saudara kami yang ada di kota Palestina ya Allah, yang ada di negara Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka yang telah wafat untuk membela negara Palestina ini ya Allah jadi orang-orang yang syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma hasil muradana bil khair, dan berikan hasil yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami yang ada di negara Palestina ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk negara Palestina ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.